Nah, seperti ini penampakannya ini setelah 48 jam dipenuhi. Busa-busa juga ini terlihat sekali ya, masih ada gelembung-gelembung. Sahabat tani dan pecinta tanaman, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat sejahtera dan dilancarkan rizkinya, amin. Dalam menanam, kita tentu ingin hasil yang memuaskan. Salah satu cara agar tanaman tumbuh subur dan menghasilkan panen yang baik yaitu dengan memberikan pupuk sebagai sumber hara bagi tanaman kita. Namun, pemberian pupuk ini akan kurang efektif atau bahkan sia-sia bila tanah sebagai media tanam ini tidak sehat. Bahkan, pupuk yang kita berikan justru malah bisa menjadi residu pada tanah yang berakibat fatal bila tidak terurai dengan baik. Tanah yang tidak sehat akan menjadi wadah berkembang biak patogen yang menyebabkan berbagai penyakit pada tanaman. Untuk itu pada kesempatan ini bersama kita simak cara membuat mikroorganisme guna menyehatkan tanah sekaligus untuk menyuburkan tanaman. Sebelum membuat atau mengembangkan mikroorganisme ini, sebaiknya kita ketahui manfaat atau fungsi dari mikroorganisme pada lahan pertanian, supaya kita paham apa yang sedang kita aplikasikan ke tanah sebagai media tanam ini. Mikroorganisme memiliki peranan kunci dalam menjaga, memulihkan, dan meningkatkan kualitas tanah, serta memacu pertumbuhan tanaman. Di tanah banyak dijumpai mikroorganisme yang mampu menyediakan nitrogen, fosfor, sulfur, logam-logam dan ZPT. Mikroorganisme juga dapat melindungi tanaman dari organisme patogenik dengan memproduksi berbagai metabolit sekunder seperti amonia, hidrogen sianida, siderofor dan enzim-enzim hidrolitik. Bahkan, mikroorganisme ini juga dapat mengurai berbagai residu dalam tanah serta mampu melindungi akar tanaman dari berbagai permasalahan. Mengingat sangat pentingnya peran mikroorganisme ini, maka pengaplikasian mikroorganisme pada lahan pertanian ini bisa dibilang wajib bila ingin tanah menjadi sehat yang otomatis tanaman pasti menjadi subur. Setelah memahami manfaat dan fungsi mikroorganisme bagi pertanian, sekarang kita simak sampai selesai cara membuat atau mengembangkan mikroorganisme paling kuat dan lengkap ini. Namun sebelum melanjutkan, kami mohon dukungan dari kawan-kawan agar channel ini bisa berkembang dengan pencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, semoga menjadi barokah. Amin. Untuk membuat mikroorganisme ini, pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya, yaitu 5 liter urin sapi. Untuk urin sapi bisa diganti urin domba atau kelinci. 5 liter air kelapa, 1 kg dedak atau bekatul, 5 buah kentang, 1 kg lead malt, air hujan secukupnya. Dan semua bahan ini akan kita buat di wadah kapasitas 50 liter. Bila kawan-kawan membuat lebih sedikit atau lebih banyak dari ini, maka takaran bahan bisa disesuaikan. Perlu diingat, di sini kita tidak menggunakan tambahan garam. Karena tanaman umumnya sensitif terhadap kandungan Cl pada garam. Untuk mengetahui bahaya garam pada tanaman klik tautan di atas, atau lihat tautan linknya di deskripsi. Sekarang langsung saja kita buat racikannya. Pertama kita potong-potong kentannya setelah kita cuci. Tujuannya yaitu, agar cepat empuk saat proses perebusan. Sebagai pengetahuan tambahan, kentang mengandung potasium, vitamin B1, karbohidrat, sodium, protein, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besi, serta kandungan vitamin B6 yang cukup tinggi. Selanjutnya kita rebus kentangnya. Sambil menunggu kentang empuk, kita siapkan bahan lainnya, yaitu lead malt. Usahakan lead malt kita ambil dari humus di bawah rumpun bambu. Bila tidak ada, kita ambil saja lead malt dari hutan atau dari bawah pohon. Lead malt, kita ambil tanah dari bawah serasa daun-daun bambu. Di bawah rumpun bambu ini terdapat berbagai macam mikroorganisme baik, yang sangat bermanfaat untuk pertanian. Untuk lead malt ini, kita tidak perlu terlalu banyak, cukup kita ambil 1 atau 2 kg saja. Selanjutnya, kentang yang kita rebus tadi bila sudah empuk, maka kita biarkan dingin terlebih dahulu. Tahap selanjutnya, 1 kg dedak kita aduk dengan 3 liter air.
Komposisi kimia dari dedak padi cukup tinggi, diantaranya yaitu, protein 11,3 sampai 14,4%, lemak 15,0 sampai 19,7%, serat kasar 7,0 sampai 11,4%, karbohidrat 34,1 sampai 52,3% dan abu 6,6 sampai 9,9%. Selanjutnya, kita masukkan semua bahan ke dalam wadah pengembangan. Yang pertama, kita masukkan 5 liter air kelapa. Unsur hara pada air kelapa yaitu, nitrogen, fosfor, kalium, Mg, Ca, dan sejumlah unsur makro lainnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanah dan hasil produksi tanaman. Selanjutnya, kita masukkan air dedak tadi. Di sini yang kita masukkan cukup airnya saja, sedangkan ampasnya tidak kita gunakan. Tahap selanjutnya kita masukkan 5 liter urin sapinya. Pada urin sapi juga menghasilkan unsur hara primer seperti nitrogen N, 1%, fosfor P, 0,5% dan kalium K, 1,5%. Masuk ke tahap selanjutnya, kentang yang sudah dingin kita haluskan. Setelah halus, kita aduk dalam air. Untuk air yang kita gunakan dalam tahapan ini yaitu air hujan, jangan menggunakan air pam. Masukkan ke dalam wadah pengembangan bersama ampasnya, tidak perlu disaring. Selanjutnya, lead malt yang kita ambil tadi, kita aduk dalam air, dan diremas-remas hingga hancur. Lakukan peremasan ini sampai benar-benar halus, karena ini kunci keberhasilan dalam pengembangan mikroorganisme. Dalam lead malt ini terdapat bermacam agen hayati yang menjadi biang dalam pengembangan. Setelah halus, langsung kita masukkan ke wadah pengembangan. Namun, untuk lead malt ini kita lakukan penyaringan agar lapukan serasa daun dan ranting bambu tidak terikut. Setelah semua bahan sudah dimasukkan semua, di sini baru terisi 1/4 wadah saja. Untuk itu, perlu kita tambahkan air hujan sampai wadah terisi penuh, hanya tertinggal sedikit tuang udara. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Untuk pengadukan, putar berlawanan arah jarum jam. Setelah tercampur merata kita tutup. Untuk penutupan tidak perlu rapat asal tidak masuk air saja saat hujan. Kemudian kita letakkan di bawah pohon di sekitar kebun agar mikroba yang ada menyesuaikan suhu lingkungan. Setelah 48 jam, kita buka untuk melihat perkembangan mikroorganismenya. Bila penampakan sudah seperti ini, berarti racikan ini siap kita aplikasikan. Di sini terlihat gelembung-gelembung aktivitas dari mikroba, dan masih terus berkembang sampai makanannya berupa karbohidrat dan lainnya habis. Jika ingin menyimpan lama cukup ditambah kentang dan air kelapa. Untuk cara dan dosis aplikasi, gunakan 1:50 untuk dikocorkan atau semprotkan ke media tanam di lahan atau polybag seminggu sebelum tanam. Racikan ini juga bisa kita gunakan pada tanaman dengan cara dikocorkan atau disemprotkan ke bagian bawah tanaman 10 hari sekali. Untuk lahan yang keras tidak gembur penggunaan bisa lebih sering untuk memperbaiki kondisi tanah. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Bila ada tambahan atau saran, juga kritik dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe,
Bersama kita bangun channel ini agar berkembang, dan menjadi wadah kita saling berbagi, diskusi dan silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Amin. Tetap semangat, hijaukan bumi.